Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin ya wadin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, jumpa kembali di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Ya, sebelumnya kita sapa dulu bagaimana kabar pemirsa yang ada di rumah. Tentunya baik-baik saja. Dan kita berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, dalam kesempatan kali ini hadir narasumber kita yaitu adik kita, seorang ataupun siswa berprestasi dari MTSN 7 Magetan, yaitu adik Batutah Ratri Ababil, yang saat ini duduk di kelas 8A Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Magetan. Ya, sebelum berkenalan mungkin di sini akan kita bacakan prestasi yang sudah pernah diraih dari adik Ababil ini, di antaranya juara 1 catur porseni Jawa Timur di Jember. Pernah juara 3 catur tingkat Provinsi Jawa Timur di Batu Malang. Juara 3 turnamen Open Chess kategori 3 di Kabupaten Ngawi. Juara 2 turnamen di UIN 1 di Tulung Agung. Dan juara 2 turnamen kuda Troya kategori senior di Jombang. Luar biasa sekali, ternyata banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh adik Batutah Ratri Ababil. Nah, tentunya pemirsa podcast yang di rumah mungkin sudah penasaran ya, adik Ababil ini seperti apa sosoknya, dan mungkin kita akan lebih mengenal lagi. Karena itu marilah kita sapa adik Ababil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik Batutah Ratri Ababil, dipanggil adik Ababil, begitu ya, Dik? Ya. Kelas berapa sekarang? Sekarang duduk di kelas 8. Kelas 8 di MTSN 7 Magetan, ya. Ibu kepala madrasahnya siapa? Bu Endang Larasati. Iya, betul. De Ababil, tadi di sini ya Bu Suwarni baca prestasi yang sudah diraih di Ababil ini ya, tahun 2025 ini saja sekian ini, Dek, ya. Iya. Aduh, luar biasa ya. Itu bagaimana ya latihannya gitu loh, Dek, ya. Aktivitas di Ababil di rumah apa aja setelah setelah pulang sekolah, itu aktivitasnya apa, Dik? Pertama setelah pulang sekolah tentunya mengganti baju dulu. Iya. Terus kalau sambil makan itu biasanya lihat tontonan catur. Oh gitu. Dan Ya. tonton sambil makan tonton Iya, catur. gitu. Tapi apa seluruh nanti yang dimasukin salah nanti. Iya, Selanjutnya itu istirahat siang dulu. istirahat. Pernah tidur siang juga? Sempat enggak? Sama di rumah jam berapa, Dik? Sampai di rumah itu jam setengah 2. Setengah 2 ya. Dari prestasi yang sudah di Ababil raih seperti ini, berarti ada dukungan dari Bapak Ibu? Bapak Ibu senang catur juga? Atlet catur juga apa tidak, Dik? Kalau atlet catur itu bukan, tapi Penggemar ya, Ya. suka juga ya. Dari Bapak atau Ibu? dari bapak Oh, dari Bapak. dan juga kakak. Kakak? Ya. Oh, ya. Kakak pernah juara catur juga, Dek? Apa sebatas memotivasi di Ababil? Kakak itu juga pernah memotivasi, kayak memberi misal alat untuk belajar catur seperti Iya, dibelikan kakak. Ya. Ya. Hmm, buku catur, Iya. laptop, kayak ya, gitu. luar biasa ya. Berarti ada dukungannya, Dek, ya, dari keluarga juga ya. Ya. Iya, luar biasa ya. Terus kemudian di Ababil, bagaimana perasaan adik setelah berhasil kemarin ya meraih juara 1 di ajang porseni tingkat Provinsi Jawa Timur? Bagaimana perasaannya, Dek? Tentunya senang dan bersyukur. Iya, Bersyukur bangga banget. ya. Bangga banget. Dan bangga itu kan tidak hanya
di MTS 7 saja ya, Iya. pasti orang tuanya juga bangga, teman-teman juga bangga. Bangga juga. Iya bangga juga. Di Ababil taunya apa bangganya itu? Mungkin dari poster yang dibuat di madrasah semuanya pakai status di Ababil begitu. Iya. Iya, ya kan berarti itu bangga juga ya mereka ya. Iya. Iya. Di Ababil sejak kapan Mbak tertarik dengan permainan catur itu? Waktu itu dari pas pertengahan COVID itu diajari sama ayah. Ya, kelas berapa itu inget gak? Waktu Covid kelas Itu berapa? waktu kelas 3 mau naik kelas 4. Ya, Jadi diajari catur. pada Untuk itu kan belajar kita kan catur. memang ini ya di rumah kan pembelajaran di rumah. Iya. Jadi apa? Di rumah kemudian ada kegiatan positifnya ya. Iya. Diperkenalkan catur, diajari catur oleh Bapak, Iya. begitu. Iya. Oh iya betul. Terus kemudian adik persiapan apa yang dilakukan pada saat apa kemarin itu lomba mulai berarti lomba proseninya lewat kabupaten dulu ya, kemudian juara 1 Iya. ya, setelah itu untuk persiapannya kemarin ke provinsi itu persiapannya apa saja Dik? Pertama tentunya latihannya di rumah. Jadi enggak apa ya, latihannya enggak waktu sebelum turnamen, jadi jauh-jauh hari seperti sebulan terus berlatih terus. Kalau misalnya ada turnamen yang open itu mesti diikuti terus. Begitu gitu. iya, dan banyak menangnya tentunya ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Terus kemudian deh ini kira-kira tantangan terberat ya saat bertanding di provinsi kemarin apa? Masih ingat enggak? Pasti masih terngiang-ngiang kan ya. Maksudnya kan belum lama. Kalau di provinsi itu mestinya ada grogi karena kayak Grogi. baru pertama kali ikut pertandingan di provinsi gitu. Ya, grogi ya. Tapi Ya. groginya pada saat mau tampil aja kan, tapi setelah Ya. tampil fokus nggak grogi kan ya, Ya. karena kita fokus main gitu, dan juga tentunya menghilangkan grogi itu apa? Karena apa? Percaya Percaya diri. tentunya. yakin, Ya. begitu Dek ya. Iya. Kemudian Dek, punyakah strategi khusus di Ababil kemarin untuk menaklukkan lawan-lawannya ini gimana? Sepertinya strategi itu sama-sama aja, cuma tergantung ketekunan diri sendiri gitu. Kalau catur itu kan seperti hafalan. Nah, itu cuma kita banyak-banyak menghafalkannya gitu. Oh gitu. Ya. Banyak menghafalkan apa mungkin strateginya ini ya. Ya. Kita punya banyak strategi. Kemudian ada teman-teman baru nggak ketika apa di turnamen-turnamen itu? Sebetulnya banyak. Ketika apa itu bertanding itu kan belum kenal. Setelah bertanding jadi kawan gitu. Iya betul. Sebelum bertanding memang, ini Kawan. harus saya kalahkan begitu kan ya. Tapi setelah bertanding, rasa apa ya? Kayaknya rasa seperjuangan, betul kan? Ya, senasib seperjuangan, kita sama-sama berjuang. Oh, kok ternyata saya yang menang. Akhirnya ada timbul rasa sayang ya, rasa kasih sayang kepada dia gitu ya Dek ya. Berarti apa di sini apa hikmah yang bisa kita ambil? Bertambah apa? Bertambah ilmunya. Bertambah ilmu dan juga bertambah teman. Begitu Dek ya. Iya. Terus selanjutnya Dek, mungkin cita-cita Adik nanti ke depan di Ababil apa nanti yang ingin ditargetkan itu? Cita-cita. Iya. Cita-citanya di Ababil apa nanti? Ingin jadi pilot kah? Pengen jadi dokter? Kalau dulu itu Dokter bermain catur boleh loh Dek. Pokoknya bakat itu melekat dimanapun boleh, selagi bakat itu memang bakat yang positif, enggak apa-apa. Di Ababil cita-citanya apa ini kalau Bu Warni boleh tahu? cita-citanya simpel aja, jadi orang kaya udah. Betul ya? Ya. Betul, tertarik saya jadi orang kaya ya benar. Orang kaya tapi melalui rezeki yang berkah, begitu Dek ya. Ya betul ya. Kemudian Dek, ini siapa sosok atlet catur yang menjadi inspirasi di Ababil? Waktu awal-awal dulu itu saya lihat itu tetap kakak saya dari keluarga. Oh Kakak kakak, benar. Waktu pertama diajarin bapak itu diceritain kisah kakak, jadi pernah juara dulu juga. Ya, berarti kakak ya, Ya, berarti ya. orang yang apa, yang memotivasi di Ababil ya ternyata
dari kakak sendiri, bukan Iya. orang lain, begitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya mungkin eh, seberapa besar nih perannya pembina dan juga pelatih di Ababil ini menurut di Ababil itu? Tadi kan mungkin di rumah sudah diajari bapak oleh kakak, tapi tentunya di ketika di madrasah kan juga dibimbing Iya, oleh bapak benar. ibu pembina. Ini bagaimana peran bapak ibu tuh, bagaimana peran bapak ibu pembina di madrasah menurut di Ababil bagaimana? Apakah beliau juga juga serius, kemudian juga benar-benar menginginkan di Ababil itu nanti ingin menjadi pecatur yang hebat ya, Iya. yang tak tertandingi juga begitu? Ya, terus itu juga dari sekolah itu juga difasilitasi berupa kayak lab komputer gitu. Jadi misal kalau istirahat di sekolah bisa ke lab untuk latihan gitu. Oh bisa, ya Bisa, deh, bisa boleh juga. ya setiap saat ya. Saat boleh. Tapi yang penting juga tidak meninggalkan pelajarannya, Ya, ya. Maksudnya bukan maksudnya tidak selalu ini ya Dek, ya selalu mengikuti ataupun jangan sampai kita meninggalkan mungkin tugas-tugas belajar kita yang utama, gitu Dek ya. Ya, betul, Iya. betul. Selanjutnya dia ini ketika tadi mungkin ketika mau bertanding adik merasakan gugup seperti itu, ada ya, Ya, grogi ya. Terus kemudian tadi untuk mengatasi itu untuk mengatasi rasa nervous, gugup dan lain itu bagaimana Dek? ya sebetulnya itu kan normal kalau gugup. Iya. Cuma itu kayak percaya diri aja gitu. Oh iya, ada yang saya disampaikan di depan tadi ya, percaya diri nomor 1 dan Iya. yakin gitu ya. Ya. Betul. Selanjutnya Dek, ini bagaimana pandangan di Ababil terhadap olahraga catur di kalangan pelajar saat ini? Bagaimana? Apakah pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pecatur-pecatur ini? Iya, betul. Kalau saya lihat itu banyak sekali kayak turnamen-turnamen tingkat pelajar itu sangat banyak sekali. Ya. Ya, seperti di Jawa Timur, Kediri atau yang lain-lain gitu. Betul Dek ya. Ya. Terus kemudian Dek, bagaimana nanti cara mengajak generasi muda ya, mungkin yang seumuran dengan adik atau mungkin yang di bawahnya di Ababil, mungkin dari kalau di Ababil tadi kan bercerita dari awal tadi katanya di Ababil belajarnya kan mulai dari kelas berapa tadi? Kelas 4. Kelas 4 SD ya kan, Ya. sampai sekarang sudah kelas 8. Nah, berarti menurut di Ababil bagaimana menumbuhkan semangat catur ini di kalangan mungkin generasi mulai dari dini itu bagaimana? Menurut saya caranya seperti ayah saya. Jadi kayak memberi inspirasi gitu tentang catur. Memberi motivasi, Ya, benar. memberi kesempatan ya. Nanti Ya. kalau misalkan di rumah itu juga sering dilatih, apalagi pertama kan minat dulu ya. Minat. Yang ya dari minat kita gali bakatnya ya kan. Kemudian dari bakat itu nanti bisa kita kembangkan ke kejuaraan-kejuaraan. Begitu Ya, Dek. betul. Ya. Kemudian Dek ini mungkin terakhir ya, ini Bu Warni ya, mungkin ini terkait dengan prinsip atau moto di Ababil apa ini, motonya apa dalam hidupnya biar menjadi orang yang sukses gitu apa? Pertama tentunya selalu berdoa, itu wajib. Ya. Kedua, misal kalau setelah mendapat juara itu kayak nggak boleh sombong gitu. Jadi misal saya kalau dapat biasanya saya suka bagiin gitu ke teman-teman, jadi kayak berbagi gitu loh. Berbagi. Oke. Iya. Kemudian sebelum ditutup mungkin tadi harapan sudah ya, harapan ke generasi berikutnya, karena di Ababil juga masih sangat belia sekali bagaimana catur itu agar nanti tumbuh ya dan diminati di kalangan masyarakat generasi muda. Tadi sudah disampaikan di Ababil. Sekarang dari apa yang sudah di Ababil raih di sini, kira-kira itu nanti tentunya ada ungkapan terima kasih ya, tentunya di Ababil bisa menyampaikannya mungkin ke pemirsa, siapa tahu di sini orang tua, sahabat, tetangga, saudara, bapak ibu guru, bahkan kepala madrasah sendiri menyaksikan. Adik bisa Dek
ke kamera ucapan terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman, kepala sekolah, atau guru-guru, ayah, ibu yang telah mensupport saya. Jadi juga mau berteman dengan saya, membimbing saya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, cukup itu di Ababil. Ya pemirsa podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dek Batutah Ratri Ababil. Dia adalah siswa yang berprestasi di MTSN 7 Magetan dengan banyak sekali turnamen di cabang catur yang telah diraihnya, mulai dari tingkat kabupaten maupun ke tingkat provinsi. Kita berharap juga nanti semoga ini nanti bisa sampai ke tingkat nasional bahkan ke internasional. Begitu ya. Dengan begitu ini di Ababil tetap semangat berlatihnya ya, juga tetap belajar, kemudian dan jangan lupa selalu ibadahnya ya, membantu orang tua, kemudian dan selalu rendah hati. Begitu di Ababil ya. Pemirsa podcast, demikian sekali lagi saya akhiri untuk perbincangan kali ini dengan harapan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat dan juga bisa memberikan motivasi kepada generasi-generasi muda terkait di bidang di cabang catur dan mungkin juga di cabang olahraga yang lain. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.